Indonesia, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk ikut keseruan kita ada di Labuan Bajo Part 2. Kalau kemarin kita sudah share perjalanan ke Pulau Padar, kali ini saya akan mengajak kalian untuk seru-seruan sailing at Labuan Bajo. Mau kemana kita? Setelah dari Pulau Padar, kita menuju ke Pink Beach. Buat yang belum tonton part 1, linknya saya taruh di description box ya. Jarak dari Pulau Padar ke Pink Beach kurang lebih 30-1 jam menggunakan speedboat. Untuk lamanya perjalanan tergantung dari tipe kapal apa yang kalian pakai dan tentunya arus dan cuaca juga berpengaruh ya. Beruntungnya cuaca hari ini sangat cerah dan bagus, jadi kami sangat puas menikmati pemandangan selama perjalanan. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit, sampailah kita di Pink Beach. Indah sekali bukan? Terumbu karang di Pink Beach mayoritas berwarna pink. Terumbu karang yang kena ombak akan hancur dan serpihannya bercampur dengan pasir putih menjadi warna pink. Itulah kenapa pantai ini terkenal dengan julukan Pink Beach. Hai, tadi kalau kita sudah ke Pulau Padar, sekarang kita ke Pink Beach. Tadi kita menggunakan kapal itu ya, sandar di situ, dan begini lokasinya. Di sini pasirnya lembut banget teksturnya. Dia udah nggak tahan mandi. Oke. Udah nggak tahan untuk berenang, guys. Nah, belakang saya ini bukit yang ada di Pink Beach. Kurang lebih tadi perjalanannya dari Pulau Padar itu sekitar berapa? Nggak sampai setengah jam ya, 20 menit lah kira-kira. Jadi kalau pakai agen travel yang one day, biasanya ini satu rute. Nanti setelah ini kita mau ke Pulau Komodo. Komodo di Setelah puas menikmati pemandangan yang ada di Pink Beach, kita langsung lanjut perjalanan ke Pulau Komodo yang jarak tempuhnya kurang lebih 1,5 jam. Setelah naik kapal, kita makan siang dulu ya. Sudah disediakan oleh agen travelnya nasi box seperti ini. Ini nasi dengan ayam bakar. Nikmat sekali. Menikmati makan siang dengan pemandangan yang luar biasa. Nah, saat yang paling ditunggu-tunggu, kita sudah sampai di Pulau Komodo. Pulau Komodo terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo ini terkenal sebagai habitat asli hewan komodo. Dilansir dalam web resmi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,
Sampai saat ini, populasi komodo masih berada dalam rentang nilai yang stabil. Nilai populasi dikatakan stabil ketika jumlah populasi hasil pemantauan berada dalam kisaran 2.000 sampai 3.000 ekor komodo. Komodo atau bisa disebut juga biawak komodo yang memiliki nama lain Varanus komodoensis merupakan spesies biawak yang berada di Pulau Komodo Rinca, Flores, Gili Montang, dan Gili Dasami di Provinsi NTT. Masyarakat setempat menyebutnya ora atau buaya darat. Komodo menggunakan lidahnya yang panjang dan bercabang untuk mengecap rasa. Setelah sesampainya di kawasan Taman Nasional Komodo, kita wajib untuk menaati peraturan di dalamnya. Kita tidak boleh berjalan sendiri, harus beregu dan dipandu oleh rangers, sebutan petugas jagawana di Taman Nasional Komodo. Selain bertugas untuk menjelaskan segala hal tentang komodo, mereka juga yang akan melindungi kita dari hewan komodo dan hewan liar lainnya. Mengingat Taman Nasional ini bukan seperti kebun binatang ya. Komodo di sini dibiarkan hidup bebas di habitat alamnya. Jadi kita harus tetap waspada dan ikut menjaga alam sekitar. Komodo jantan dapat hidup lebih dari 50 tahun. Dan usia tersebut tergolong sangat panjang untuk spesies kadal. Sedangkan komodo betina umumnya hanya hidup hingga usia 31 tahun. Komodo merupakan binatang soliter. Bagaimana tidak, kalau beberapa hewan lain bekerja sama untuk mendapatkan makanan, tapi tidak dengan komodo. Komodo mencari makanannya sendiri dan sering berebut makanan. Di dalam liur komodo terdapat puluhan ribu bakteri yang mematikan. Air liur komodo merupakan salah satu hal yang banyak dibicarakan orang karena orang menganggapnya beracun seperti bisa ular atau kadal beracun. Bahkan dianggap tidak ada obatnya, baik mencegah maupun menetralkan racun tersebut. Tahukah kamu, komodo makan sekali sebulan? Komodo memangsa langsung makanannya seperti kijang, kerbau, dan lain sebagainya tanpa mengunyahnya. Setelah memakannya, komodo dapat beristirahat selama 1 bulan penuh tanpa makan sekalipun. Setelah makan, biasanya komodo membawa dirinya untuk mencari sinar matahari yang berfungsi untuk mempercepat proses pencernaannya. Komodo dapat berlari dengan kecepatan 20 km per jam. Kecepatan tersebut tergolong cukup cepat untuk seekor reptil, tetapi komodo tidak berlari secara zigzag. Jadi kalau kalian dikejar komodo, berlarilah secara zigzag. Hai, kita sekarang sudah ada di Pulau Komodo. Nah, di Pulau Komodo ini kita ada dipandu sama para rangers ya, jadi nggak boleh keliling sendiri. Nah, jadi komodonya itu tidak ditaruh tempat khusus, jadi benar-benar di alam. Setelah puas mengamati hewan komodo, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan ke Pulau Kanawa. Kita mau snorkeling di sana. Yuk, mari kita lihat. Setelah menempuh perjalanan 1 jam sampai 1,5 jam, sampailah kita ke Pulau Kanawa. Pulau Kanawa merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di perairan Flores. Pulau ini dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya.
Berbagai macam terumbu karang mengelilingi pulau ini. Ditambah pasir putih dengan air laut yang bening menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ketika snorkeling dan diving, kamu dapat melihat dan bertemu ikan-ikan dan makhluk laut lainnya di dalam sini, seperti kepiting, bintang laut, hingga ikan-ikan kecil. Banyak juga beragam terumbu karang sepanjang lautan. Sangat indah. Untuk kamu yang ingin mengunjungi Pulau Kanawa, silakan untuk datang ke Flores, Kepulauan Komodo sekitar 10 km dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pemandangan alam yang indah dengan laut dan gugusan pulau-pulau kecil sekitarnya, ditambah kehidupan bawah laut yang menawan membuat Pulau Kanawa semakin memukau keindahannya. Pulau kecil menyendiri dengan bentang alam sekitar 35 hektar. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Sempurna sudah perjalanan kita wisata ke pulau-pulau di Kepulauan Flores kali ini. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Kali ini kita langsung perjalanan pulang menuju Hotel La Prima. Sangat melelahkan tetapi juga sangat menyenangkan. Banyak pengalaman baru yang seru kita dapatkan hari ini. Setelah mandi dan beristirahat sebentar, saya langsung mengajak kalian untuk melihat pemandangan indah di malam hari di Hotel La Prima. Tempatnya cukup nyaman, rapi, dan terawat ya. Jadi kalian kalau ke Labuan Bajo, hotel ini bisa menjadi salah satu alternatif hotel bintang 3 dengan fasilitas yang cukup lengkap. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat dermaga di malam hari. Banyak lampu-lampu romantik yang menambah suasana romantis dan tenang. Memang ya, Labuan Bajo ini menawarkan 1000 keindahan dan ketenangan jiwa. Cocok bagi kalian yang ingin healing, melepas penat dari pekerjaan maupun hiruk-pikuk di ibu kota. Dermaga. Tadi pagi kita naik kapal langsung dari sini ya. Iya. Dan kapal-kapal di sini itu jadi best view-nya setiap kamar yang Menghadap menuju situ. ke laut. Kalau kalian menginap di Hotel La Prima, menurut saya wajib sih untuk mendapatkan view yang menghadap ke laut. Kalian bisa menikmati hamparan laut luas dan pemandangan kapal-kapal yang ada di sekitar dermaga. Sangat indah sekali. Dan berikut untuk kalian yang penasaran untuk isi dalam kamarnya. Untuk disclaimer, kita tidak di-endorse dari pihak manapun ya. Jadi ini murni dari review kita. Untuk kamar yang saya tempati ini tipenya superior ya, yang view-nya ke laut. Kalau saya cek di webnya, per malamnya sekitar 1.100.000.
Cukup nyaman dan bersih. Untuk kelas bintang 3 menurut saya ini fasilitasnya sudah cukup lengkap. Selanjutnya, yang penasaran dengan travel agent yang kita pakai. Dan sekali lagi disclaimer, kita tidak di-endorse dari pihak manapun ya. Jadi ini murni dari review kita. Kembali lagi di Ruang Indonesia. Nah, ini saya sudah dengan Mas Daniel ya, Mas Daniel dari Budi Wisata. Ini yang selama ini mengantarkan kita dari Telkom untuk tur selama di Pulau Komodo sama di Labuan Bajo ya. Ini. Nah, Mas Daniel, Mas Daniel dari Budi Wisata ya. Iya, betul. Nah, untuk paket unggulannya apa saja ya dari Budi Wisata? Budi Wisata paket unggulan. Sebenarnya kita paketnya memang banyak. Kalau unggulan itu gimana ya? Kalau disebut yang lagi sering atau yang banyak pakai aja mungkin sekarang ya. Kebanyakan sekarang domestik. Domestik ya. Karena memang yang masih bisa leluasa terus mungkin kendala tiket dan lain-lain semua sekarang kecenderungan domestik. Kalau domestik ya Labuan Bajo, Lombok, kemudian Jogja, gitu ya? Bali. Rame ya Mas ya, di sana ya. Kebanyakan ke situ. Paling rame yang mana Mas? Domestik sekarang ini lagi rame terus terang Labuan Bajo, Lombok, Banyuwangi. Lumayan. Oh, Banyuwangi banyak juga ya. Iya. Oh, gitu. Nah, gitu. Ini sangat recommended banget. Jadi lancar semuanya dari sini disediakan dari makan, terus absensi dan lain sebagainya itu komplit semuanya diselesaikan profesional banget. Kita minta tolong fotokan juga sudah ada. Jadi aman semuanya dan ada drone juga ya ini ya. Apa? All in semuanya. Ada drone juga, jadi nanti dokumentasi juga kita bisa dapat juga ya Mas. Mantap sekali lah. Nah ini ya terus terang dari kita sangat puas Mas di sini, dari Telkom juga mengucapkan terima kasih kepada Budi Wisata. Jadi harapannya nanti semoga kedepannya nanti juga bisa bekerja sama lebih lanjut lagi ya. Baik, amin. Oke. Ya gitu untuk CP-nya nanti bisa di-share ya Mas ya, untuk saya tulis di kolom deskripsi. Nanti Siap. jadi kalau misalkan ada yang mau menghubungi, bingung mau ke Labuan Bajo yang paket recommended itu dari tur mana itu bisa menghubungi Budi Wisata. Siap. Nah, untuk CP-nya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke. Ya gitu Mas, terima kasih Mas Daniel. Saya dari Rimba mengucapkan terima kasih Ya, Mas Telkom. Rimba. Luar biasa lah. Siap. Terima kasih banyak. Oke. Saya sangat puas sekali untuk kali ini liburan di Labuan Bajo. Untuk itu, saya ingin share ke kalian untuk vendor-vendor yang kami pakai selama di Labuan Bajo ini. Untuk disclaimer sekali lagi, kita tidak di-endorse ya, ini murni review dari kita. Jadi bagi kalian yang ingin ke Labuan Bajo, semoga review kita menjadi alternatif buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel Roanesia supaya saya semakin semangat membuatnya. Dan sekali lagi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, linknya saya tulis di bawah ya. Dan thank you, see you on the next video.